Film ini mengisahkan sejarah penting di sebuah planet yang bernama Cybertron, tempat tinggal para Transformers jauh sebelum terjadinya konflik besar perang saudara yaitu Autobot dan Decepticon. Bagaimana kisah selanjutnya? Seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Orion Pax, Matrix of Leadership. I am Rise! Megatron! Optimus Prime. Cerita diawali di sebuah kota bernama Iacon City yang terletak di bawah permukaan planet Cybertron. Ada sebuah robot yang terlihat sedang menyelinap untuk masuk ke dalam ruang rahasia di kota tersebut. Robot itu bernama Orion Pax. Ternyata ruangan yang dia tuju merupakan gudang arsip penting planet Cybertron. Dia berhasil masuk ke dalam ruangan penting setelah melewati beberapa perangkap. Kemudian memutar salah satu arsip penting yang menceritakan sejarah terbentuknya planet Cybertron. Dahulu kala ada sebuah robot yang gagah perkasa dan dipercaya sebagai sang pencipta. Dia dijuluki Primus. Primus mengorbankan dirinya membentuk sebuah planet yaitu Cybertron demi melindungi alam semesta mereka. Kemudian inti energi Primus yang ada di planet Cybertron menciptakan Transformers pertama yang terkuat di seluruh planet yang dijuluki sebagai Prime untuk memimpin dan melindungi generasi-generasi Transformers yang akan datang serta melestarikan planet. Kemudian para Prime menciptakan inti energi terkuat yang diambil dari inti energi Cybertron untuk membantu mereka dan sebagai sumber daya bagi planet Cybertron yang dijuluki The Matrix of Leadership. Dengan bersatunya kekuatan Matrix dan para Prime, maka mengalirlah sumber daya alam planet Cybertron yang disebut Energon, yang bisa menopang kehidupan seluruh planet dan juga para Transformers. Namun pada suatu saat, The Matrix itu hilang entah kemana, membuat Energon tidak lagi mengalir di seluruh planet Cybertron. Bersamaan dengan itu, drone penjaga aktif karena ada aktivitas di ruangan arsip dan langsung menghubungi para penjaga. Pax langsung menghancurkan drone yang sudah memergokinya, kemudian kabur dari sana. Sempat akan menuju keluar, dua penjaga sudah sampai di sana dan terjadilah kejar-mengejar. Get him! Energon. Merasa sudah berhasil lolos dari kejaran dua penjaga, namun dengan berbedanya kekuatan, kedua penjaga tersebut berhasil mencegat Pax. Namun ketika akan ditangkap, ada satu Transformers yang entah sengaja atau tidak menggagalkan penangkapan Pax, dan kedua penjaga tersebut kehilangan Pax karena perhatiannya teralihkan oleh D16. Ternyata D16 adalah sahabat dekat Pax sejak lama. Berkat dialah Pax bisa lolos dari kejaran para penjaga itu. Karena D16 sudah terbiasa dengan hal itu, hampir setiap saat Pax mempunyai masalah tentang kejar-mengejar dengan penjaga keamanan gedung arsip, dan selalu saja Pax mencari tahu tentang keberadaan The Matrix tersebut. Padahal mereka tidak usah bersusah payah mencarinya karena saat ini pemimpin mereka yaitu Sentinel Prime sedang berada di permukaan dengan tujuan mencari keberadaan The Matrix. No matter what. Di planet Cybertron, terutama di kota Iacon City, ada Transformer yang tidak bisa berubah ke mode transformasinya karena mereka tidak memiliki inti yang disebut dengan cog saat mereka lahir. Dan para Transformers yang tidak bisa bertransformasi itu bekerja sebagai penambang energon di dasar planet. Karena saat energon itu kering, maka ada sisa-sisa partikel yang terdapat di bawah permukaan, sehingga sumber kehidupan mereka berasal dari sana. Maka dari itu, diperlukan pekerja untuk menambang energon yang tersisa dengan alat bantu yaitu jetpack sebagai sarana transformasi mereka agar mudah keluar masuk penambangan. Pax dan kawan-kawan bekerja di bawah kepemimpinan Transformers wanita yang bernama Elita One untuk ekspedisi penambangan.
Saat itu terjadi sebuah tragedi kecelakaan di mana ada satu Transformers yang tidak sengaja menemukan sebuah aliran energon. Namun ternyata energinya tidak stabil sehingga mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Hampir saja mereka berhasil keluar dari tempat penambangan, namun Jess terjebak di antara reruntuhan. Pex mencoba menyelamatkannya, namun hal itu sangat dilarang karena tidak sesuai dengan protokol, di mana jika ada kejadian seperti itu dan beberapa Transformers terjebak, maka mereka harus meninggalkannya demi keselamatan bersama. Namun berbeda dengan prinsip Pex yang setia dengan rekan-rekannya, jika semuanya selamat, maka tidak ada satu Transformers yang menjadi korban. Little one, you're fired. What? Akibatnya, Elita One dipecat dari tugasnya sebagai pimpinan ekspedisi dan akan dipindahkan ke bagian limbah. Meskipun Pex mengakui itu semua salahnya, tapi peraturan tetaplah peraturan. Tidak ada yang bisa melanggarnya, dan dari sanalah Elita One sangat membenci Orion Pax. Singkat cerita, saat sedang beristirahat di camp, ada pemanggilan untuk semua warga Iacon City bahwa saat ini pemimpin mereka yaitu Sentinel Prime sudah kembali ke kota dan akan memberi kabar melalui layar virtual. Sentinel pun muncul dalam siaran hologram dan meminta maaf karena dia dan pasukannya belum bisa menemukan Matrix of Leadership, namun dia mencoba membuat seluruh penghuni Iacon City tidak berkecil hati tentang berita tersebut. Sentinel menghibur mereka dengan mengadakan pertandingan turun-temurunnya, yaitu Iacon 5000, di mana balapan ini akan melibatkan Transformers yang bisa bertransformasi. Semua pekerja akan diliburkan untuk bersenang-senang melihat balapan ini. Mendengar hal itu pun Pex memiliki ide. Orion Pax mengajak D16 untuk ikut balapan besok. Jika mereka bisa mengalahkan satu robot saja, maka mereka akan bisa menunjukkan kepada yang lain kalau robot penambang tidak kalah hebat dengan robot yang lain, agar mereka tidak terus-terusan ditindas. Namun D16 menolak mentah-mentah karena mereka berdua tidak bisa bertransformasi dan balapan itu sangatlah berbahaya. Maybe. Keesokan harinya, saat sedang berjalan menuju arena balapan, Orion Pax mengajak D16 menyelinap masuk ke suatu tempat. Awalnya D16 menolak, namun Pax memaksanya. Mereka berjalan berhati-hati melewati kipas pelontar yang sangat berbahaya, hingga pada akhirnya mereka pun sampai di balik kaca tepat di belakang garis start. D16 pun sangat senang karena dia bisa melihat balapan ini dari dekat. Sentinel Prime kemudian muncul memberikan pidato. Dia berkata kalau balapan ini adalah untuk mengenang 50 tahun yang lalu saat berakhirnya perang melawan alien Quintessence, dan untuk menghormati jasa para Primes yang telah gugur. D16 terpukau melihat hologram idolanya Megatronus Prime berdiri dengan gagahnya. Semua peserta balapan pun mulai bersiap-siap, namun tiba-tiba saja Pex memakaikan jetpack di punggung D16. Pex tetap ingin ikut balapan meskipun kemungkinan menang sangatlah kecil. Di saat balapan dimulai, Pex dan D16 terjatuh ke arena. Mereka berdua pun langsung menyalakan jetpack untuk ikut dalam balapan ini. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Balapan ini sangat beresiko tinggi dengan rintangan yang sangat berbahaya. Setelah jetpack milik Pex dan D16 kehabisan energi, mereka kemudian terpaksa berlari, lalu bergelantungan pada robot transformer yang lain. D16 hampir terjatuh, beruntung Orion Pax menyelamatkannya. Namun mereka berdua tertinggal jauh di belakang karena mereka tidak bisa bertransformasi. Pax memiliki sebuah ide dengan menggunakan kipas pelontar untuk melemparkan mereka ke depan sampai memimpin perlombaan. Mereka berdua pun kemudian berhasil melewati rintangan medan magnet. Ketika mereka akan sampai di garis finish, D16 terkena hantaman partikel dari Transformers lain hingga tidak bisa bangkit kembali. Dia pun meminta Pax agar terus maju sendirian, namun Pax menolak. Dia malah membawa D16 agar mereka berdua bisa sampai di garis finish bersama-sama. Namun satu robot menabrak mereka dari belakang, membuat mereka berdua berada di urutan terakhir. Setelah selesai memulihkan diri, Sentinel menemui Pax dan D16. Sempat ketakutan karena mengira Sentinel pasti akan memarahi mereka berdua, namun ternyata Sentinel malah senang melihat aksi mereka itu. Menurutnya, hal ini membuat para robot penambang menjadi lebih bersemangat bekerja. Pax pun menjelaskan kalau dia sengaja melakukan aksi itu untuk membuktikan kalau para robot penambang meskipun tidak bisa bertransformasi, mereka masih bisa bersaing dengan robot-robot yang lain. Sentinel pun menyuruh anak buahnya untuk mengirim Orion dan D16 menuju fasilitas spesial miliknya. Beberapa saat kemudian, setelah Sentinel pergi, Darkwing datang menemui mereka, bukannya membawa mereka ke fasilitas spesial. Darkwing malah membuang Orion dan D16 ke lantai paling bawah tempat pembuangan sampah.
Di tempat tersebut mereka bertemu dengan robot kuning yang bernama B127 atau bisa dipanggil B yang berada di tempat ini sudah sejak lama. Pax dan D16 melihat B selalu mengoceh tidak jelas. Mereka berdua pun sadar kalau tempat ini adalah tempat buangan untuk membuang robot-robot yang tidak berguna. D16 bertanya kepada B bagaimana caranya keluar dari tempat itu. B pun menjelaskan kalau mereka tidak bisa keluar karena penjaga akan menghajar mereka jika mereka berusaha kabur. B sangat senang karena setelah sekian lama dia akhirnya bisa memiliki teman. B pun memperlihatkan beberapa robot usang yang terbuat dari rongsokan yang dia kumpulkan. Pax lalu melihat sesuatu di dalam salah satu robot rongsokan itu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah alat komunikasi hologram dan itu adalah video rekaman pesan dari masa lalu. Pesan itu dikirim oleh salah satu Primes yang bernama Alpha Trion. Dia mengirim SOS dan meminta bantuan pasukan High Guard Cybertron untuk menolong para Primes yang sedang dikepung oleh pasukan Quintessence. Di rekaman itu juga terdapat koordinat lokasi keberadaan para Primes yang berada di permukaan planet Cybertron, dan itu adalah tempat di mana para Primes tewas saat bertempur melawan Quintessence. Dan ini artinya Matrix of Leadership bisa jadi tersembunyi di tempat tersebut. Pax pun mengajak D16 menuju tempat itu untuk menemukan Matrix of Leadership karena dia ingin membuktikan kalau mereka bisa berguna bagi planet ini. Awalnya D16 menolak karena pergi ke permukaan planet itu sangat berbahaya, namun karena dia tidak ingin terjebak selamanya di tempat itu bersama B, dia pun akhirnya menyetujui usul dari Pax. Mereka bertiga langsung naik melalui lubang pembuangan sampah, kemudian berniat menaiki kereta pembuangan limbah karena itu adalah kendaraan satu-satunya yang bisa ke permukaan. Nah, mereka bertiga pun menyelinap diam-diam masuk ke dalam gerbong kereta. Di saat yang sama dan dengan kebetulan, Elita yang sudah dipindah tugaskan ke bagian limbah masuk ke dalam gerbong yang di dalamnya ada Pax dan kawan-kawan sambil membawa kotak limbah. Elita pun merasa ada yang aneh. Dia langsung memeriksanya. Pax dan yang lain lalu muncul berusaha memberikan penjelasan, namun tiba-tiba pintu kereta menutup. Hold on, let me explain. We're on a mission. So am I. Alita, wait. Kereta pun mulai berjalan menuju permukaan. Pax berusaha menjelaskan, namun Elita tidak peduli. Dia berusaha keluar untuk mengadukan mereka bertiga. Di saat kereta itu mulai naik, mereka pun berusaha bertahan dengan bergelantungan sambil mengejar Elita. Beberapa saat kemudian, kereta pun berhasil mencapai permukaan planet. Mereka langsung terpukau karena ini pertama kalinya mereka melihat permukaan planet yang sangat indah itu. Orion Pax kemudian memperlihatkan pada Elita peta yang tadi dia dapatkan. Sebenarnya, Orion ingin memberikan peta itu kepada Sentinel. Namun saat ini Sentinel juga sedang menjalankan misi di permukaan. Orion Pax yakin lokasi yang ada di peta itu menunjukkan di mana keberadaan Matrix of Leadership. Tiba-tiba dari belakang muncul gunung yang bergerak ke arah mereka. Permukaan planet ini tidak stabil dan bisa bergerak dengan sendirinya. Saat mereka akan kembali masuk ke dalam kereta, pintu sudah tertutup. Tiba-tiba kereta berbelok dengan tajam membuat mereka berempat terpental. You okay? Beberapa saat kemudian, setelah kembali sadar, mereka kini ketinggalan kereta. Elita pun terpaksa mengikuti rencana Pax. Namun dengan syarat, jika nanti mereka tidak menemukan apa-apa, Elita meminta Pax untuk menjelaskan kepada petugas kalau dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mereka berempat pun mulai menjelajahi permukaan planet menuju koordinat lokasi sesuai yang ada di dalam peta. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang besar bergerak mendekat. Mereka berempat pun kabur bersembunyi di balik reruntuhan. Ternyata itu adalah pesawat alien Quintessence. Pesawat itu menembak apapun yang bergerak di bawahnya. Mereka pun berusaha agar tidak terdeteksi oleh pesawat itu. Setelah pesawat itu pergi, mereka berempat pun bingung. Bukannya Queens itu sudah pergi sejak 50 tahun yang lalu. Mereka berempat kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Teeth. Nothing scary about that. Ridiculous. Primes. Di dalam gua, mereka melihat bangkai para Primes yang telah tewas. Ternyata di sanalah para Primes gugur dalam pertempuran. Megatronus Prime. D16 marah melihat tubuh Megatronus Prime yang tewas. Pax berusaha mencari Matrix of Leadership di tubuh pemimpin para Primes yang bernama Zeta Prime. Namun Matrix yang ada di dalam tubuh Zeta Prime sudah lenyap menjadi abu. Tidak lama setelahnya, Pax tidak sengaja melihat sesuatu yang bercahaya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Alpha Trion yang sudah kehabisan sumber energinya. Pax menghidupkan kembali Alpha Trion dengan energon yang dibawa B, dan Alpha Trion pun hidup kembali. Namun dengan kesadaran yang belum pulih. It's okay. You're safe now.
Alpha lalu bertanya kenapa Pax dan kawan-kawan tidak memiliki Transformation Cog, padahal seharusnya para Transformers memilikinya. D16 menjawab kalau mereka hanya para penambang, jadi mereka tidak mempunyai Transformation Cog. Pax memberitahu kalau mereka kebetulan menemukan rekaman hologram SOS milik Alpha Trion dan maksud kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari Matrix dan kemudian menyerahkannya kepada Sentinel Prime agar mereka tidak perlu menambang energon lagi. Secara mengejutkan, Alpha berkata kalau Sentinel bukanlah Prime sesungguhnya. Sentinel adalah pengkhianat sesama kaumnya sendiri. Pax dan kawan-kawan pun terkejut dengan pernyataan Alpha Trion tersebut dan sebagai bukti bahwa pernyataannya benar, Alpha kemudian memperlihatkan rekaman masa lalu 50 tahun yang lalu. Pada saat itu, perang sedang terjadi antara Quintessence dan para Prime. Sentinel yang sejatinya hanyalah ajudan dan intel para Prime memberitahu para Prime kalau dia mendapatkan informasi lokasi tempat pertemuan para komandan Quintessence. Para Primes pun pergi ke tempat itu tanpa membawa pasukan karena tidak ingin pergerakan mereka diketahui oleh musuh. Namun setelah sampai di gua itu, ternyata informasinya adalah jebakan. Mereka dikepung oleh pasukan Quintessence yang sangat banyak. Ditambah lagi, ternyata Sentinel malah mengkhianati mereka. Sentinel membunuh para Prime satu persatu. Usut punya usut, Sentinel berkoalisi dengan Quintessence hanya ingin kekuasaan dan kekuatan seluruh planet untuk dirinya sendiri. Kemudian Sentinel berusaha mengambil Matrix dari tubuh Zeta Prime yang sudah terkapar. Namun karena Matrix itu hanya bisa dimiliki oleh robot yang dipilih langsung oleh Primus itu sendiri, Matrix itu pun menghilang karena Sentinel tidak pantas mendapatkannya. That is impossible. I don't believe it. What? You're saying that the matrix of leadership Of Cybertron. Orion dan yang lain kemudian mendengar sesuatu dari luar. Dari kejauhan mereka melihat pesawat-pesawat pasukan Quintessence yang sangat besar. Mereka juga melihat Sentinel beserta pasukannya dan 2 kereta pembawa limbah datang ke tempat itu. Secara mengejutkan, Sentinel malah bersujud di hadapan Quintessence. Sentinel lalu menyerahkan isi dari kereta pembawa limbah kepada Quintessence dan ternyata isi dari kereta itu bukanlah limbah, melainkan energon dengan jumlah yang sangat banyak. Namun Quintessence masih tidak puas dengan hasil yang diberikan karena tidak sesuai perjanjian. Dia menyuruh Sentinel menambah setoran energonnya jauh lebih banyak lagi. Sentinel pun berjanji akan memaksa para penambang untuk bekerja lebih keras. Dari kejauhan, D16 terkejut melihat semua ini dan tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Dari sensor yang diterima salah satu anak buah Sentinel, dia mencurigai ada sesuatu di atas bukit. all of it. Let's go. God, I knew it. Deep down, I always felt Single day. Di dalam goa, Orion Pax berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan dan membongkar kebusukan Sentinel. Sementara D16 terlihat sangat marah selain telah membohongi mereka. Ternyata selama ini Sentinel sengaja menindas kaumnya, memaksa mereka menambang energon yang akhirnya diserahkan kepada musuh. D16 tidak hanya ingin menghentikan Sentinel, tapi dia juga ingin membunuh Sentinel atas kelakuannya itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mempunyai Transformation Cog. Alpha Trion memberikan quotes untuk membangkitkan semangat. Kalau setiap robot yang lahir di planet ini pasti memiliki Transformation Cog. Sentinel pasti sengaja mengambil Cog milik mereka semenjak mereka belum diaktifkan agar mereka menjadi penambang dan tidak akan bisa memberikan perlawanan selamanya. Alpha Trion kemudian mengambil beberapa Transformation Cog milik para Primes dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Orion Pax, D16, Elita 1, dan B. Setelah mendapatkan Cog itu, tubuh mereka berempat pun menjadi terupgrade. Kini mereka bisa bertransformasi. You are one. All are one. They found us. Tidak lama kemudian, mereka mendengar musuh datang ke gua itu. Alpha Trion pun langsung memberikan rekaman bukti kebusukan Sentinel kepada Pax. Alpha menyuruh mereka berempat bergegas kembali ke kota Icon City untuk mengungkap kebusukan Sentinel. Masalah musuh, biar Alpha sendiri yang akan menghadapi seorang diri, agar mereka mempunyai waktu untuk segera kabur. Mereka berempat pun langsung bergegas pergi. Anak buah Sentinel datang menyerang dan setelah sekian lama offline, ternyata Alpha masih bisa menghadapi mereka dengan sangat mudah.
Namun, RX Knight, si anak buah Sentinel yang menyadari ada penyusup, berhasil melumpuhkan Alpha Trion, kemudian dia membawa Alpha ke hadapan Sentinel. Sentinel memaksa agar Alpha Trion memberitahukan siapa yang sudah membantu Alpha di dalam gua tersebut. Alpha pun menolak untuk memberitahu. Sentinel yang marah langsung membunuh Alpha saat itu juga, lalu memerintahkan RX Knight untuk membunuh siapapun yang telah membangkitkan Alpha Trion. Sementara itu, Pex dan kawan-kawan yang dikejar oleh musuh berusaha bertransformasi, namun mereka masih belum bisa mengendalikan kekuatan. Dengan susah payah, Pex dan yang lain akhirnya berhasil berubah dan mengalahkan pasukan musuh yang mengejar. Oh, wow. We're alive. You okay? I'm great! Are you kidding me? D16 kemudian merebut rekaman yang diberikan oleh Alpha kepada Pex karena dia sendiri yang akan memimpin misi ini. Sementara itu, di saat Pex dan yang lain sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh sesuatu. Mereka ditangkap oleh sekumpulan pasukan yang dinamai High Guard, sebuah pasukan elit Cybertron dan aliansi Prince di masa lalu, yang saat ini memelot dan membenci kepemimpinan Sentinel karena mereka tahu kalau Sentinel telah mengkhianati para Primes. Pasukan ini dipimpin oleh Starscream. Pex berusaha memberitahu kalau dia berencana kembali ke kota Icon City untuk mengungkap kebusukan Sentinel agar mereka bisa bersatu melawan Sentinel. Namun Starscream menganggap remeh rencana itu karena saat ini di kota Icon ada banyak sekali robot pembelot pengikut Sentinel. Mereka tidak akan bisa diajak berbalik melawan. Satu-satunya cara menghentikan Sentinel adalah dengan cara kekerasan. D16 sangat meragukan para kaum High Guard sehingga dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Karena selama ini High Guard tidak melakukan apapun, hanya bersembunyi di pesawat rongsokan yang dikatakan base camp mereka. Starscream yang marah dan merasa tertantang pun mengajak D16 untuk buy one. Dengan amarah yang sejadi-jadinya, D16 mengaktifkan senjata besarnya dan menodong Starscream. Beruntung, Pex langsung menghentikan D16. Dengan penuh ambisi, D16 mengajak pasukan High Guard agar berjuang bersamanya menuju Icon City untuk menghancurkan Sentinel dan semua pengikutnya. Semua anggota pasukan High Guard ini pun bersorak. Mereka kini menganggap D16 sebagai pemimpin mereka. Pex pun semakin takut melihat D16 yang sudah berubah tidak seperti sahabat yang dikenalnya. Tiba-tiba RX Knight dan pasukannya datang menyerang mereka. Memporak-porandakan tempat itu, mereka kemudian menculik beberapa Transformers yang ada di sana, termasuk B dan D16. Engage all hostile. I've got the bridge. Elita memberitahu kalau pasukan musuh menculik D16B dan separuh pasukan High Guard akibat serangan tadi. Rekaman bukti kebusukan Sentinel juga ikut hancur. Orion pun merasa kalau perjuangannya ini akan sia-sia. Melihat Orion putus asa, Elita One pun mengingatkan kalau Orion Pex adalah robot yang pemberani. Pex selalu memiliki gagasan dan ide brilian meski kadang melawan aturan demi masa depan yang lebih baik. Orion pun akhirnya memiliki rencana untuk menyelamatkan D16 dan B. Mereka akan memakai kereta yang akan kembali ke Icon City. Orion Pex kemudian mengajak pasukan High Guard yang tersisa untuk membebaskan teman-teman mereka. Sempat menolak, namun Elita dan Pex berhasil memberikan kepercayaan kepada High Guard termasuk Soundwave dan Shockwave. Why should we follow you? Transform and roll out! The High Guard! You know, you guys... Sementara itu di Icon City, Sentinel menemui robot-robot yang sudah tertangkap tadi. Sentinel sengaja tidak membunuh mereka karena dia berencana membuat propaganda dengan berdalih kalau robot-robot ini telah berkhianat bekerja sama dengan Quintessence secara diam-diam akan disebarkan saat mereka dieksekusi di depan umum. Para pengikut Sentinel di kota ini akan semakin membujanya karena menganggap dia berhasil melindungi kota. D16 kemudian berdiri dan berkata kalau dia tidak takut dengan Sentinel. Sentinel pun langsung menghantam D16. B berusaha untuk memujuk
membujuk D16 agar tidak terbawa emosi, namun lagi-lagi D16 tetap ingin melakukan perlawanan meskipun selalu tersungkur. Sentinel lalu melihat striker Megatronus Prime di lengan D16. Sentinel bercerita setelah dia membunuh Megatronus Prime, Sentinel mengambil transformation cog milik Megatronus Prime dan dipasangkan ke dalam tubuhnya agar dia menjadi lebih kuat. Sebagai bentuk hukuman dan ejekan, Sentinel membuat tanda Megatronus Prime di dada D16. Dia pun memberitahu para penambang kalau Sentinel adalah pembohong. Pex memperlihatkan transformation cogs di dadanya. Dia memberitahu kalau sebenarnya semua robot terakhir memiliki transformation cog. Namun Sentinel mencurinya dari mereka agar mereka bisa dijadikan budak untuk menambang energon selamanya. Pex mengajak para penambang itu untuk berjuang melawan Sentinel. Sementara itu kereta yang membawa Elita dan pasukan High Guard sudah tiba di kota Iaken. Dia mengarah ke tempat Sentinel. Dengan serangan dadakan itu, Sentinel mengerahkan pasukan termasuk RX Knight yang langsung memimpin pasukan menghadang mereka. Elita pun bingung karena jumlah musuh terlalu banyak. Tiba-tiba dari bawah, Orion datang membawa pasukan penambang untuk membantu pertempuran. There's too many. We have to abort. We're not gonna make it. Hello, miners. Let's break some Win, miner. I see. Pex mengajak D16 untuk mengungkap kebusukan Sentinel bersama-sama, namun D16 menolaknya. Dia akan menghentikan Sentinel dengan caranya sendiri. Sentinel kemudian muncul menembaki mereka berdua dengan mode terbarunya. Beruntung Orion dan yang lain berhasil menghindar. Orion pun memiliki rencana. Mereka harus menangkap RX Knight dan menggunakan memorinya yang ada di kepalanya untuk mengungkapnya kebusukan Sentinel. We need her memory. Where is she? Tiba-tiba RX Knight muncul menyerang Elita. Orion pun menyuruh Elita untuk melumpuhkan RX Knight dan membawanya ke pusat stasiun broadcaster untuk mengambil memorinya dengan susah payah. Elita pun berhasil melumpuhkan RX Knight. Sementara itu, Sentinel masih sibuk bertarung melawan D16. Meskipun Sentinel tidak terkalahkan, namun D16 terus berjuang untuk mengalahkannya. Orion dan yang lain berhasil masuk ke dalam gedung broadcast. Mereka lalu menyiarkan rekaman dari dalam memori RX Knight ke seluruh penduduk kota. Semua orang pun mendengar pengakuan Sentinel yang telah mengambil transformation cog milik para robot sejak lahir agar mereka bisa menjadi budak penambang seumur hidupnya, membunuh Alpha Trion, dan tentang persekutuannya dengan Quintessence. Seluruh penduduk kota pun melihat Sentinel bersujud di hadapan Quintessence. Mereka akhirnya sadar kalau selama ini Sentinel sudah membohongi mereka. Sentinel yang hampir membunuh D16 teralihkan oleh siaran broadcast ini. D16 pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sentinel. Mereka berdua pun terjatuh di atas sebuah gedung. D16 lalu menembak Sentinel dengan meriam, namun Sentinel berhasil menghindar. Di saat D16 akan kembali menembak, Orion mendorongnya. Orion menyuruh D16 untuk tidak membunuh Sentinel karena jika dia melakukan itu, D16 tidak ada bedanya dengan Sentinel. Namun D16 tidak peduli. Di saat D16 akan kembali menembak, Orion mencegahnya sehingga membuat dirinya sendiri tertembak sampai hancur. Saat Orion akan terjatuh ke dalam lubang, D16 menggapainya. Namun karena terlalu berambisi dan sadar kalau Orion akan selalu menghalanginya untuk memberi pelajaran kepada para pengkhianat, D16 pun akhirnya membiarkan Orion terjatuh ke dalam bekas sumur energon yang sudah mengering itu. Segera membunuh Sentinel lalu mengambil transformation cogs milik Megatronus yang ada di dada Sentinel dan kemudian memasangkannya ke tubuhnya sendiri. Cogs itu membuatnya menjadi jauh lebih kuat. D16 merubah namanya menjadi seperti panutannya Megatronus Prime, yaitu Megatron. Orion Pax yang sudah wafat dan terjatuh hingga masuk ke dalam inti planet Cybertron. Disitulah arwah para Primes terdahulu menyambutnya. Mereka menyebut kalau pengorbanan Orion untuk kebaikan yang lebih besar membuat Orion Pax pantas menyandang gelar Prime berikutnya. Pemimpin para Prime yaitu Zeta Prime memberikan Matrix of Leadership kepada Orion Pax sehingga membuat Orion menjadi lebih kuat. Primus pun merubah nama Orion menjadi Optimus. Megatron! Optimus Prime. It's over.
Prime. Saat Megatron selesai dengan selebrasinya, dia memimpin pasukan High Guard untuk membantai semua robot yang tidak mau tunduk kepadanya, serta menghancurkan seluruh kota untuk mengakhiri era Prime. Alita dan Bee berusaha menghentikan Megatron, namun kini Megatron bukan tandingan mereka berdua. Tiba-tiba dari bawah Optimum Prime kembali muncul. Megatron melihat Optimus telah dianugerahi Matrix itu dan artinya kini dia adalah Prime sejati. Dan Optimus pun mengajak Megatron untuk bekerja sama membangun Cybertron, namun Megatron menolak. Dia akan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Dengan kapak naga geni 212 saktinya, Optimus lalu menghancurkan senjata milik Megatron. Sebenarnya Optimus bisa saja membunuh Megatron, namun Optimus malah menyuruh Megatron untuk pergi membawa semua pasukannya menjauh. Megatron dilarang menginjakan kakinya lagi di kota ini. Megatron dan pasukannya itu pun akhirnya pergi. I'm D16. Orion Pax. Berkat kekuatan Matrix yang sudah kembali, Energon akhirnya mengalir deras, kembali menyelimuti planet Cybertron dan mereka sudah tidak usah menambangnya lagi. Optimus juga mengembalikan Transformation Cogs milik para penambang. Optimus dan para pengikutnya itu lalu menyebut diri mereka Autobot. Optimus dan pasukannya akan menghancurkan Quintesson yang selama ini menjajah planet Cybertron. Am Optimus Prime. Enemy. A person. Di tempat lain, Megatron dan anak buahnya mengganti julukan mereka dari High Guard menjadi Decepticon dengan lambang Megatronus Prime dan menyatakan perang kepada Optimus Prime, dan berakhirlah alur film Transformers 1. Decepticons!